Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing dari Lianli ya. Satu buah casing akuarium dari Lianli. Serinya adalah O11 Dynamic Evo RGB. Ya ini kalau nggak salah gue belum pernah ngerakit pakai casing ini. Gue yakin gue belum pernah guys, ini pertama kali. Kita akan lihat lebih dekat ke casingnya. Terus juga sebenarnya dapat box isinya ada apa aja nanti kita akan lihat ya. Dan di sini masih ada beberapa yang dijual terpisah teman-teman. Setahu gue kayak panel atas sama kayak stand buat vertical graphic card itu masih dijual terpisah ya. Tapi untuk casingnya emang udah secakep itu teman-teman. Ini harganya di 3 jutaan, ada warna hitam, ada warna putih, tinggal sesuaikan dengan selera ya. Kita udah tahu lah ya Lian 5 udah semantap apa teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat lebih dekat aja ke casing ini. Gue mulai dari buka kotak yang didapat dari casingnya dulu ya, habis itu baru kita ke casingnya, oke? Nah guys, kalau kalian beli casingnya dapat kotak ini, isinya ya manual dan kawan-kawan ya. Oke, ini user manual, cara buka dan kawan-kawannya teman-teman ya. Oke, ini ada emblem Lianli Der Bauer. Ini ada graphic card anti-sag bracket ya. Ya jatuhnya seperti stand VGA ya, stand graphic card biar gak peang. Sag itu kan penyok, biar gak miring gitu, gak bending gitulah. Oke, sama di sini ada 2 biji ya, semacam bracket gitu, tapi gue nggak tahu ini fungsinya buat apa teman-teman. Oke, mungkin untuk fan atau extender water cooling ke ukuran 420 mungkin ya. Casing ini supportnya water cooling 360 teman-teman, tapi 420 bisa asal ada bracketnya. Seingat gue sih seperti itu ya. Dan ini perbautan duniawi ya. Ya baut, karet tuh ya, semua ada di sini pokoknya ya. Ada ucapan terima kasih telah membeli Lianli. Ini dari dulu isiannya kurang lebih seperti ini kalau untuk si kotaknya. Sekarang kita ke casingnya ya. Ini dia casingnya guys ya, saklek akuarium yang kotak banget. Dan pada saat awal gue bingung nyari tombol powernya di mana, karena biasanya kan harusnya di sini ya. Ini di sini ada Type C, ada USB 3, ada audio jack ya. Gue nyari tombol powernya di mana, ternyata ada di sini guys ya. Oke, dan dia nyatu juga, bukan nyatu ya. Di sini ada tombol reset. Terus ini ada tombol untuk mode, ini color, ini brightness ya untuk lampu. Kalau misalkan kalian nyolokin RGB ke casing ini, jadi per tombol-tombolnya ada di samping dan ada di bawah. Gue nggak ngerti juga kenapa mereka pisahin itu. Kita mulai buka ya. Untuk bagian tempered glass ini nggak ada baut-baut, jadi teman-teman tinggal tarik ke sini. Cuman hati-hati teman-teman ya, karena ada keterangan juga hati-hati. Oke ya. Kacanya udah tebel ya teman-teman, Lian 5 udah nggak diragukan lah. Tempered glassnya sudah mantap. Oke, yang depan juga tinggal dorong ke depan. Jadi ngebukanya udah gampang. Di sini ada tiang buat penyangga. Sebenarnya bisa sih dilepas, cuman nggak usah lah guys ya, biarin aja. Oke, kita ke bagian atas deh sekarang. Tunggu, gue tinggalin dulu tripodnya guys. Untuk bagian atas ini tuh ngebukanya ada baut di belakang ya. Jadi bagian sini sama panel yang ini tuh bisa dilepas. Oke. Dan buka bautnya. Terus itu ditarik ya. Nah, oke. Yang ini juga sama, tarik. Oke, jadi ini tuh ada panel kalau nggak salah buat water cooling teman-teman, yang di sini tuh ada per tombol. Bukan tombol lah, kayak ada Type C dan kawan-kawan ya. Kalau teman-teman misalkan butuh gitu, dan ini dijual terpisah. Tapi kalau teman-teman nggak pakai atau pakai water cooling yang lain, ya udah ini pasang lagi aja guys. Tuh. Jadi intinya bisa dilepas kalau misalkan kalian mau gitu. Cuman kalau kalian nggak mau lepas ya cuek aja. Ya udah, ini gue lepas dulu dah. Biar tidak pusing. Oke. Kita ke sini dulu kali ya. Ini untuk bracketnya water cooling ini bisa dilepas ya, ada berapa baut di sini. Jadi setelah dibuka nanti kalian bisa lepas. Itu akan mempermudah kalian ketika pasang water cooling. Berikut dengan fan yang bawah, di sini ada baut juga, kalian bisa lepas lalu kalian bisa buka ya.
Oke, untuk motherboard ini ATX ya teman-teman ya. ATX juga bisa. Pokoknya motherboard yang gede-gede ini bisa teman-teman. Jadi kalau kalian rakit casing ini, motherboard ATX ini bisa 3 fan, 120, 140 tuh bisa 3 seingat gue di samping ya. Yang di bawah ini 3 kali 120, yang di atas juga 3 kali 120. Kalau 140 pakai bracket yang tadi kayaknya teman-teman ya. Oke, gue kurang tahu juga tuh. Oke, kita sekarang ke bagian samping ya, atau belakang dulu deh ya. Oke, ini ada tempat buat storage ya, untuk harddisk 3,5 di sini. Ini untuk power supply ya di ATX ya, ada bracketnya juga. Lalu di sini ada buat graphic card, ada 7 slot di sini. Pokoknya bagian belakang seperti itu. Kita sekarang ke bawah teman-teman. Nah, untuk di bawah teman-teman tuh bisa posisiin si ininya ya, si tombol port Type C yang di depan itu bisa ke samping sini atau di sini. Jadi bisa dipindah-pindahin ya si kotak yang ini nih, karena dia cukup modular teman-teman. Dan ini untuk si dust filternya bisa digeser juga ke kiri kalau misalnya teman-teman mau. Intinya bisa fleksibel. Kalau misalnya mau dipindah-pindahin ini bisa ya. Yang si kotak ini bisa dipindahin ke sini ataupun ke sini karena memang ada slotnya. Sekarang kita ke side panel, bukanya sama tinggal tarik. Jadi yang bau itu cuma atas doang teman-teman. Oke. Ini lubangnya udah kecil sih teman-teman, jadi kalian nggak perlu beli dust filter lagi. Cuma kalau kalian mau beli juga boleh-boleh aja, tidak ada masalah ya. Oke. Nah, di sini untuk tempat fan dia tuh ada bracket untuk storage. Kalau kalian nggak mau pakai, ini bisa kalian lepas ya teman-teman. Oke. Sama di sini ada, tinggal tarik aja untuk kabel manajemen yang nggak ada baut-baut lagi. Jadi casing ini udah cukup modular teman-teman, udah enak banget ya. Di sini ada kotak kecil buat nahan power supply-nya juga, dan perkabel-kabelan di sini udah ada velcro. Ini udah aman banget ya. Udah nggak akan aneh-aneh lah rakit pakai casing ini mah. Dan karena casing ini ada RGB teman-teman ya, dia ada RGB 3 pin sama SATA power ya. Oke, kita coba colokin dan nyalain aja ya si RGB ininya teman-teman, karena gue mau sekalian nyobain tombol yang di samping ini. Jadi sekali lagi, tombol powernya ada di atas. Ini untuk reset, ini mode dari lampunya, ini untuk color dan brightness. Oh ya guys, untuk tadi perkabel-kabelan yang ini, sini ada audio, ada Type C, ada USB 3 ya, sama front panelnya di sini nggak misah teman-teman ya, dia sudah nyatu. Oke, kita coba colokin sekarang. Nah teman-teman, jadi stripnya itu ada dari bawah ke samping dan juga dari atas ke samping ya. Jadi atas bawah. Buat ganti warna tinggal pencet mode ini aja ya teman-teman ya. Tuh. Ini bisa kalian pilih sesuai selera. Oke. Sama ini untuk warna, misalkan kalian pengen warna doang, sama modenya kalian bisa pilih ya. Misalkan mau warna steady gitu. Nah, ini bisa pilih warnanya. Sama ini untuk brightness, misalkan mau dimatiin atau agak terang, itu bisa kalian atur sesuai selera ya. Jadi per lampu-lampuan kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Casing ini udah mantep banget lah teman-teman untuk 3 juta. Jadi kalian rakitnya tinggal pakai motherboard ATX, water cooling 360 ya, pakai yang display lah ya. Terus fan reverse 3 di samping, 3 di bawah, sama 1 di belakang. Belakang 1 kali 120 ya. Enaknya udah 120-in aja guys semuanya. Power supply ukuran ATX, buat storage tempatnya banyak di sini ya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau teman-teman minat, udah ada di deskripsi ya.